Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Almata, selamat bergabung di podcast Bincang Bareng UAA. Waduh, seru banget nih. Nah, di episode pertama kali ini kita akan bincang-bincang atau mengupas tuntas tentang salah satu program studi yang saat ini lumayan banyak diminati oleh teman-teman yang sedang mencari kuliah, yaitu program studi S1 Perbankan Syariah. Nah, telah bergabung bersama kita yaitu Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah yang juga merupakan Ketua Program Studi termuda di Almata. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pak Ageng. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik luar biasa. Semangat ya? Semangat masih pagi kok ya. Iya, baik. Gini Pak Ageng, kita tahu ya bahwa saat ini pendaftaran mahasiswa baru ya, itu peminatnya sudah sangat banyak. Terutama nih yang banyak minat itu di program studi S1 Perbankan Syariah ya. Tapi banyak banget nih yang belum pada tahu sebenarnya nih di S1 Perbankan Syariah nih di dalamnya tuh ngapain aja sih, kuliahnya ngapain, kemudian keunggulannya apa aja gitu. Nah, hari ini boleh dong sharing ya? Boleh banget, boleh. Nah, sekilas aja deh Pak, gimana sih profil S1 Perbankan Syariah di Almata? Oke, baik. Sebenarnya profil atau mungkin pertama kenalan dulu deh. Kenalan, baik. Ya. Sorry. Oke. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Ageng ya, Ageng Asmara Sani. Saya lahir di Denpasar sekian tahun yang lalu. Mungkin kata-kata Mbak Delia tadi yang bilang Kaprodi termuda di Almata, ya mungkin ada benernya juga ya. Setelah dilihat-lihat sekarang banyak termasuk yang termuda, ya emang bener juga. Begitu. Lalu apalagi ya mungkin itu ya kali ya. Biasa dipanggil Pak Ageng ya? Iya, saya biasa dipanggil Ageng gitu ya, Pak Ageng sama teman-teman mahasiswa begitu. Berbicara tadi tentang profil anak-anak lulusan di Perbankan Syariah gitu. Paling tidak kita belajar apa sih gitu ya di Perbankan Syariah. Intinya adalah kita mencoba untuk mengintegrasikan orang yang pandai akan keuangan itu banyak, Mbak. Orang yang pandai akan perbankan itu banyak, tapi yang mengerti tentang syariahnya itu nggak banyak gitu, Mbak. Makanya itu kita coba kombinasikan. Jadi secara keuangan, teori keuangan dia paham betul, secara institusional ya di lembaga keuangan bank maupun non bank dia juga paham banget. Terus juga tentunya ada sentuhan keislaman yang diutamakan ya. Iya, begitu, Mbak. Karena kalau hanya kita berbicara tentang yang teori-teori keuangan, ekonomi dan lain sebagainya, itu pada saat ini itu kurang dapat lah gitu, Mbak, saya rasa, sehingga ditambahkan dengan adanya keislaman itu menjadi suatu hal yang komprehensif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat begitu, Mbak. Terus nih keunggulannya deh Pak, kalau di PSI di Almata ini kan banyak ya program studi PSI di Indonesia ini, yang bikin unggul apa sih di Almata? Oke, tentu saja bagaimana mengkolaborasikan antara konvensional dengan keuangan, teori-teori itu dengan yang adanya syariah itu menjadi suatu hal yang berbeda. Ditambah lagi kita memiliki banyak hal ya, pembelajaran yang sudah daring misalkan itu menjadi daring suatu itu online ya? Online betul ya, pembelajaran online semua itu kalau di beberapa itu pada saat pandemi ini agak susah untuk mengikuti hal itu, Mbak. Nah, di Perbankan Syariah ini bisa juga mengkolaborasikan antara yang online, tetap muka juga, sehingga kita tetap dikolaborasikan, sehingga itu menjadi salah satu hal nilai tambah buat kita gitu, nilai plus di sini. Nggak gaptek sekali lah begitu. Terus nih banyak banget nih pertanyaan yang masuk di kita ya, terutama bedanya kuliah di perbankan secara umum maupun di perbankan syariah, bedanya yang paling khas itu tadi selain berbicara konvensional maupun yang Islam. Baik. Berarti ini kita sudah masuk kepada kajian sebuah kajian begitu ya. Kita harus pisahkan dulu. Kalau perbankan konvensional dengan perbankan syariah itu banyak orang yang mengira ini sama aja. Dua hal ini sama aja. Sekarang perbankan konvensional coba kita melihat dia adanya bunga, terus habis itu perbankan syariah adanya bagi hasil, gitu ya. Itu yang menjadi. Tapi orang-orang kalau melihat intinya orang-orang desa, saya kalau pinjam uang berapa saya harus langsur, betul kan? Orang-orang tuh biasanya saya pinjam uang deh ke Anda, Mbak Del, berapa nih saya langsurnya per bulan? Gitu. Hanya itu yang ingin dilihat, tapi coba dilihat skemanya. Sekarang simpelnya adalah kalau saya pinjam uang ke Mbak Del 1 juta, Mbak Del langsung bilang ke saya,
Oke, lu boleh pinjam 1 juta tapi di tahun depan Anda balikin tambahin 100.000. Gitu. Jadi Mbak Del kasih saya 1 juta, saya berikan Mbak Del 1.100.000. Kira-kira dari situ Mbak Del mendapatkan 100.000 itu atas dasar apa? Atas dasar apa? Nggak ada. Gitu. Kalau di perbankan syariah, oke deh, saya kasihkan Anda 1 juta. Oke, saya terima 1 juta ini. Tapi nanti Anda bagi hasil ya. Kalau Anda untung, bagi ke saya keuntungannya. Gitu. Salah satunya itu tuh perbedaannya di situ. Jadi nggak bisa juga langsung dikatakan, oh ini sama aja. Tidak. Ada perbedaan dalam mekanisme itu. Gitu. Itu salah satu yang paling mudah. Terus nih, di PSY, di program studi S1 PSY di Alma-Ata nih, untuk tenaga dosennya gimana nih Pak? Sebenarnya sudah profesional pasti ya. Betul, kita juga ada yang praktisi juga Mbak, begitu ada direktur juga gitu, ada direktur BMT, ada juga praktisi di perbankan, itu ngajar di tempat di tangan kita. Langsung ya? Iya, di tangan langsung, sehingga kan kalau belajar hanya teori-teori saja kan, ya itu ada baca textbook sih, itu mungkin bisa lah ya dikasih tahu ini sedikit. Tapi kalau misalkan praktek lapangan kan terkadang ada gap itu antara teori-teori begini nih ngomongnya nih, terus lapangannya berbeda. Gitu. Kastro ini terkait dengan mahasiswa nih ya. Oke, apa ya? Mahasiswa di PSY gimana nih? Asik-asik ya? Maksudnya prestasinya gimana nih Pak? Iya, luar biasa. Pasti kan banyak nih teman-teman Cemba yang tanya-tanya nih, mahasiswanya gimana, terus punya prestasi apa aja gitu kan pasti bakal kita memang selalu melibatkan mahasiswa ya Mbak dalam ininya dosen ya. Contoh nih ada 2 prototipe yang sedang kita buat, dan nanti insya Allah yang ketiga, cuman yang ketiga nggak boleh disebutkan di sini dong, masih rahasia, nanti akan kita buatkan. Yang pertama itu adanya aplikasi Adiba. Adiba itu apa sih sebenarnya? Intinya ada ya, itu molingkan antara lembaga keuangan syariah dengan UMKM, intinya itu. Nah itu kemarin kita coba masukkan di 1000 startup buatan mahasiswa. Alhamdulillah itu masuk sampai semifinalis, cuman di semifinalis belum beruntung nasional ini ya? Nasional, cuman belum masuk ke final dan menjadi juara belum, tapi masuk finalis lah, 10 besar diambil dari 1000 itu se-Indonesia. Ada lagi satu juga Nadira ini intinya adalah menyatukan antara bank sampah dengan pengelola sampah. Itu bagaimana melingkan itu ada aplikasinya. Sekalian promosi boleh lah ya, bagi yang nonton nih boleh promosi ini juga nih. Nadira dengan Adiba, cek di Google Play Store itu ada. Cuman saat ini masih dalam prototipe, masih kita kembangkan terus Mbak. Ada satu lagi yang bocorannya sedikit. Jangan dibocorin nih, masih prototipe, jangan rahasia dapur, jangan dulu. Berarti tadi 2 prestasi yang udah tingkat nasional. Ini yang nasional, dan itu kolaborasi antara perbankan syariah dengan mahasiswa kita ya, dosen-dosen perbankan saya dengan dosen kita. Kemudian kalau di perbankan syariah nih ya Pak ya, untuk kegiatan kemahasiswaannya gimana nih? Ada ya? Ada. Itu difasilitasi apa gitu untuk kegiatan soft skill-nya, untuk menunjang soft skill-nya gitu. Oke, kalau soft skill-nya dalam bidang akademik kita ada salah satunya akademik ya ini, tapi di sini ada KASE namanya Mbak. KASE itu kelompok studi ekonomi Islam. Nah itu tidak hanya orang-orang, jadi semua itu Mbak, mengakomodir teman-teman dari ekonomi syariah juga, perbankan syariah juga, dan KASE ini sebenarnya sudah masuk di tingkat regional, nanti ada nasionalnya, itu untuk akademiknya. Lalu kalau misalkan secara pembelajarannya ada namanya satu mata kuliah judulnya praktek bank syariah mini. Nah itu di sana mereka diajarkan bagaimana itu menjadi seorang teller. Itu di semester berapa tuh praktek di bank? Prakteknya itu semester 5. Oh gitu. Semester 5 betul. Semester 5 ya, sudah langsung terjun ke semester. Itu masih praktek dulu Mbak. Nanti sebelum itu istilahnya persiapan sebelum mereka PKL. Oh gitu. Mereka diajarkan bagaimana menjadi teller, bagaimana menjadi CS ya, customer service, menjadi AO2 account officer, ada FO juga. Itu juga mereka diajarin bagaimana caranya menjadi itu baik. Siap. Terus terkait dengan prospek lulusan, gimana prospek lulusan?
Oke, prospek lulusannya kita tahu semua Mbak ya, semua saya katakan semua lembaga itu mau UMKM, Betul. lalu perusahaan korporat besar pasti membutuhkan orang-orang yang paham akan finance atau keuangan begitu ya. Mereka bisa masuk ke situ tuh Mbak. Bisa juga menjadi seorang researcher karena sekarang kalau Mbak lihat itu neraca perdagangan kita di Indonesia itu sedang pokoknya ekonominya sedang berat lah ya, Yes, banyak betul. utang, lalu bagaimana itu segala macamnya itu berat. Nah itu mereka juga bisa melihat hal itu menjadi suatu hal, jadi peneliti gitu gimana dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Jadi terbuka Begitu, sangat luas ya. sangat luas sekali. Semua lini bisa sektor pasti membutuhkan soalnya orang-orang yang ahli dalam finance keuangan. Jadi nggak ada ceritanya nih lulusan PSG ini bakal nganggur, nggak ada ya? Nggak ada, Apalagi nggak di ada. Alma-Ata ya. Betul Oke. semua. Karena semua lini Nah, butuh. pasti, Betul, oke. betul. Terakhir nih Pak Oke, Ageng, baik. ajakan dan semangat untuk teman-teman nih yang pada nyari kuliah. Oke. Apa ya? Ajakan ayo Daripada semangat deh, yes. betul ya. Mari ya bergabung kita bersama, kita coba belajar dengan benar-benar kita pokoknya marilah join kita di Alma-Ata gitu ya. Khususnya di prodi perbankan syariah, kawan-kawan akan mendapatkan suatu atmosfer pembelajaran yang sangat luar biasa dan itu akan meningkatkan daya kreativitas kawan-kawan untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya di dunia ini. Yes, Begitu. mantap Mari sekali. bergabung bersama kita ya di Iya. program studi S1 perbankan Perbankan syariah. Syariah, ya. S1 Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata. Luar biasa. Terima kasih Gitu. sekali Pak Ageng ya Sama-sama. untuk sharingnya. Iya. Semoga ini nanti bisa menambah referensi untuk adik-adik ya, Betul, terutama yang betul. pengen kuliah, yang masih bertanya-tanya seputar S1 Perbankan Iya, Syariah. betul. Oke, Sobat Alma-Ata terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih. Sampai jumpa tentunya di podcast Bincang Bareng UAA episode selanjutnya. Saya Iya. Delia dan Pak Ageng mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.